الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tafakkur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa kita sekarang sudah ada di akhir penghujung akhir tahun. Waktu yang berjalan terasa sangat cepat. Jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menembas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hayat kita. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa, perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, tidak berlaku baginya peredaran masa, karena Dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari sifat yang berubah. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan dalam Al-Farq Bain Al-Firq
wa ajma'u ala anna Allah ta'ala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Artinya golongan ahlus sunnah sepakat atau menyepakati dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran asal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah di akhir tahun kali ini, khutib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanyakan mengenai 4 hal. Apa yang akan ditanyakan? Yang pertama adalah umur. Untuk apa ia habiskan umurnya? Kemudian yang kedua adalah jasadnya. Untuk apa ia gunakan? Kemudian ilmunya, apakah telah dia amalkan? Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hartanya. Dari mana ia memperoleh dan dalam hal apa ia membelanjakan? Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Namun sebaliknya, jika tidak kita menjalankan segala sesuatu dengan baik dan benar dan menjauhi yang haram, maka kita akan binasa dan berat. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk perbuatan atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita gunakan jasad kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merugi. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanyakan dengan ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain diantaranya adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah. Kemudian hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat, bagi yang mampu, kemudian puasa, kemudian kewajiban hati yaitu sabar, ikhlas, kemudian menjauhi maksiat-maksiat dari anggota badan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan, wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima thumma la a'mal. Yang artinya sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yaitu fardhu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kita akan ditanyakan mengenai harta kita. Dari mana kita memperoleh dan untuk apa kita membelanjakan. Dalam masalah hal yang berkaitan tentang harta manusia, terbaik
terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan termasuk dari celaka, kemudian 1 golongan, hanya 1 golongan yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakan untuk hal-hal yang haram. Jadi 2 ini akan celaka di akhir. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmal malu as-salihu lirrajuli as-salih." Yang artinya sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan baik dan membelanjakannya pula untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah meninggalkan kita, sosok teladan yang menjadi panutan seluruh umat manusia sudah tiada. Dengan segala sifatnya, kesabaran, ikhlas, ketawaduan, dengan penjagaan peribadatannya, sampai-sampai kakinya itu bengkak karena ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Rasul mewasiatkan kepada kita 2 perkara yang harus kita pegang erat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati Rasul." Aku tinggalkan pada kalian wahai umat Islam 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran wa sunnati Rasul. Dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, kemudian hati yang dipenuhi rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu memegang kedua hal ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk hati khusus dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa iyyakum minal fa'ilin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun muridun barur rahimur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته
بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحمي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة